Waktu mereka jalan ke ruang tamu, disitulah mereka menemukan ada tubuh seorang perempuan yang sudah tergeletak di sana dengan kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini kembali lagi aku akan menceritakan ke kalian satu kisah kriminal. Nah, ngomong-ngomong nih Wak ya, kalian pernah nggak sih kenalan sama orang random di media sosial dan ternyata orang random yang ada di media sosial ini nyambung gitu ngobrolnya. Berawal dari kenalan, chattingan, dan endingnya jadian di dunia nyata. Pernah? Tapi kalian harus ingat Wak, kalian harus hati-hati karena takutnya berawal dari kenalan online ini justru berujung pada tragedi mengenaskan macam kisah yang akan aku ceritakan malam ini Wak. Nah, jadi di malam ini aku akan membawakan satu kisah kriminal yang dialami oleh sepasang kekasih dari Amerika di hari kencan pertama mereka. Jadi awalnya pasangan ini kenalan lewat media sosial Wak, dan mereka memutuskan untuk ketemu nih pertama kali nih, first date gitulah ya kan. Dan tidak disangka-sangka kencan pertama mereka ini justru berakhir dengan kejadian tragis yang menewaskan salah satu dari mereka. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah malam ini melibatkan seorang pria bernama Chris Smith dan juga teman kencannya yang bernama Leslie Reeves. Nah, si Chris ini adalah seorang duda berusia 48 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Farmersville di Illinois, Amerika Serikat Wak. Nah, dia ini adalah seorang kontraktor kolam renang. Ibunya bernama Sharon dan dia ini memiliki kakak perempuan yang bernama Ashley. Nah, menurut keluarganya Wak, si Chris ini adalah orang yang baik, orang yang ramah. Kesehariannya itu banyak dihabiskan untuk berkebun di pekarangan belakang rumahnya dengan menanam pohon pisang dan labu raksasa gitu loh. Dan juga nih labu-labu ini sering didonasikan ke masyarakat sekitarnya untuk dekorasi acara Halloween. Jadi nggak heran kalau si Chris ini memang dikenal orang baik gitu loh, hampir di seluruh warga Farmersville tadi. Nah, suatu hari si Chris ini berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial. Namanya tadi itulah si Leslie. Nah, Leslie ini umurnya 45 tahun Wak. Mereka berdua memang udah nggak muda-muda gitu loh. Si Leslie berusia 3 tahun lebih muda dari si Chris ya. Nah, Leslie ini tinggal di kota Troy, Illinois Wak, yang berjarak sekitar 1 jam lah dari tempatnya si Chris. Di mata teman-temannya, Leslie ini adalah sosok yang sangat periang dan juga murah senyum. Dia ramah kali lah pokoknya orangnya. Leslie bekerja sebagai seorang instruktur kebugaran dan juga mengajar pilates dan juga membuka kelas bela diri khusus wanita. Bahkan dia ini juga pernah mempromosikan kelas bela dirinya melalui sebuah video yang diupload di channel YouTube-nya. Selain itu, Leslie ini juga pernah ngikut kelas menembak Wak dengan pelatihnya yang bernama Howard ya. Dan beberapa waktu setelah si Chris dan Leslie ini berkenalan secara online Wak, Chris pun berinisiatif untuk mengajak Leslie bertemu pertama kalinya di sebuah bar yang ada di daerah tempat dia di Farmersville. Nah, mereka janjian lah ini untuk kencan pertama di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 atau tepat sehari sebelum perayaan Thanksgiving Wak. Nah, sebelum berangkat ke Farmersville ini, Leslie sempat ngubungin kawan dekatnya namanya Nenet. Dia bilang ke Nenet kalau aku mau kencan nih sama cowok namanya si Chris, kata dia kayak gitu. Dah lah tuh, akhirnya di jam 8 malam Wak, Leslie ketemu lah sama si Chris di sebuah bar itu tempat mereka udah janjian. Nah, kondisi bar pada saat itu Wak rame kali. Dan karena memang pada dasarnya kedua orang ini, si Chris sama si Leslie ini dikenal ramah, dikenal humble, mereka ya jadi bisa mudah bergaul lah gitu kan. Mereka bisa ngobrol bersama dan tidak hanya berdua aja, tapi juga mereka bisa dengan cepat bergabung sama orang-orang yang ada di bar itu. Mereka semua minum bareng, ketawa-ketawa bareng sambil bercerita-cerita kayak gitulah. Oh, party lah mereka di sana. Nah, pas lagi have fun gini, si Leslie dapat pesan dari Nenet, dari kawannya tadi. Nenet ini nanya, "Weh Wak, gimana kencan pertama kau sama si Chris? Lancar nggak?" kata gitu. Dan baru sekitar jam 10-an malam, Leslie balas pesan itu Wak. Dia bilang, aman Wak, lancar-lancar aja, semua baik-baik aja," kata si Leslie kayak gitu. Dan di sana Leslie juga bilang kalau malam itu dia mau mampir ke rumahnya si Chris katanya. Dah lah tuh, beberapa jam setelah bertemu dan ngobrol banyak sama si Chris di bar nih si Chris pun ngajak lah si Leslie untuk balik ke rumahnya yang lokasi memang gak begitu jauh dari bar itu kan. Sesampainya di rumah si Chris, mereka lanjut ngobrol lagi dan mereka juga menyempatkan diri untuk masak bareng untuk menyiapkan perayaan Thanksgiving besok harinya gitu kan. Pokoknya semua berjalan lancar lah Wak. Sampai sekitar jam 12-an malam, Leslie tiba-tiba ngirim chat lagi ke si Nenet. Dia bilang kalau dia merasakan sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya si Chris. Nah, waktu itu kebetulan Nenet ini belum tidur Wak. Dia sempat langsung balas si chat itu, "Aneh kayak gimana Les? Tapi kok bebe aja kan?" kata gitu. Nah, waktu dibalas sama si Nenet,
nggak dibalas lagi sama siapa, sama si Leslie. Cuma waktu itu si nenek ini nggak mikir macam-macam, dia mikir oh mungkin dia lagi lanjut ngobrol lagi sama si Chris apa kayak gimana kayak gitu mungkin ya. Tapi ngapa nih tiba-tiba dia bilang ada yang aneh di tempatnya si Chris, kata si nenek kayak gitu dalam hatinya. Dah lah. Terus keesokan harinya pesan nenek tadi malam tuh belum juga dia dapat jawaban dari si Leslie. Nenek coba lagi kirim pesan kan, nenek coba lagi nelpon si Leslie berkali-kali, tapi tetap juga nggak ada jawaban dari si Leslie, Wak. Nah karena khawatir terjadi apa-apa sama kawannya itu, nenek pun memutuskan untuk menyusul ke rumahnya si Chris yang ada di Farmersville itu. Kebetulan pula untungnya nih si nenek ini udah nyimpan alamat rumahnya si Chris, Wak. Dapat dari mana dia? Dari si Leslie. Nah OTW dia pergi ke sana kan. Nah di perjalanan si nenek ini juga menyempatkan diri untuk nelpon kantor polisi, Wak, buat jaga-jaga nih kalau nanti terjadi hal-hal buruk sama kawannya ya kan. Dah beberapa saat kemudian nenek sampailah itu, Wak, di rumahnya si Chris. Tapi waktu itu dia nggak langsung turun dari mobil dia. Dia memutuskan untuk nunggu di dalam mobil sambil nunggu si polisi ini datang karena takut kalau misalnya ada penjahat di dalam rumah si Chris kayak gimana. Dia kan sendirian di situ. Dan dia nunggu aja di situ kan. Nah waktu dia lagi nunggu datangnya si polisi ini, Wak, nenek ngelihat ada seorang anak muda parkir mobil nggak jauh dari mobilnya dia. Nah anak muda ini rupanya tetangganya si Chris, namanya Bridjon Smith. Nah si Bridjon ini turun dari mobilnya, terus dia berjalan ke arahnya si nenek. Nenek turuninlah kaca jendela kan. Terus Bridjon ini nanya, Mbak nyari Chris ya, kata gitu. Oh bukan, saya nyari teman saya yang lagi sama Chris, kata si nenek. Oh ya udah kalau kayak gitu biar saya yang cek ya Mbak, kata kayak gitu. Bridjon inisiatif pergi, Wak, ngecek ke rumahnya si Chris kan. Nenek tetap di dalam mobil. Pada saat si Bridjon ini berjalan memasuki halaman rumahnya si Chris, Wak, rumahnya tuh sepi. Dicek pintu depan kekunci ya, karena waktu diketok nggak ada juga jawaban dari dalam rumah. Nah karena nggak ada jawaban, si Bridjon ini memutuskan untuk ngecek pintu belakang rumahnya si Chris. Dan pada saat itulah, Wak, si Bridjon dikejutkan dengan kondisi pintu belakang rumahnya si Chris itu udah rusak parah. Kaca-kaca juga udah pecah bersebaran, di mana bertebaran. Pokoknya macam habis dibobol maling gitu loh, Wak, pintu kacanya nih ya. Udah Bridjon pun langsung memeriksa isi rumah si Chris dari balik pecahan kaca pintu tuh kan. Jadi pintu belakangnya si Chris itu ada kombinasi pintu kayu sama kaca, Wak. Nah si Bridjon ngecek dari pecahan kaca itu kan, dia nengok ke dalam. Dan disitulah, Wak, Bridjon melihat tubuh tetangganya, tubuhnya si Chris ini lagi terkapar tidak berdaya di lantai dapur dengan kondisi berdarah-darah kepala, Wak. Paniklah si Bridjon kan, dia langsung lari ketakutan ninggalin si tempat itu, masuk ke dalam mobil, Wak. Dia nggak nyamperin si nenek lagi, langsung masuk dalam mobil, dia nelpon lah 911. Nah waktu nih nggak si Bridjon ini berlari ketakutan masuk ke dalam mobilnya, nenek dalam mobil juga panik. Kenapa nih anak ini lari-lari ketakutan panik kayak gitu? Jangan-jangan terjadi sesuatu nih di dalam nih, kata si nenek kayak gitu kan. Cuman di situ nenek ya itulah, dia makin nggak berani lagi keluar dari mobil kan, Wak. Dia tetap aja tuh berdiam di mobil sampai akhirnya tidak lama setelah itu terdengar bunyi sirene mobil polisi yang memasuki area rumah Chris. Beberapa anggota kepolisian langsung turun dari mobil dan juga ada tuh anggota tim medis yang ikut bersama si polisi ini. Baru saat itu si Bridjon keluar nemuin polisi dan dia bilang, Pak saya lihat si Chris tergeletak di belakang nggak sadarkan diri Pak, di balik pintu dapur tuh, kata dia itu. Nengok polisi datang, nenek juga turun juga nih dari mobil dan di sana dia juga memberikan informasi tambahan ke polisi. Pak polisi tolong Pak periksa di dalam rumah itu ada teman saya apa enggak Pak, namanya Leslie. Dia pergi dari semalam Pak, tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar. Tadi malam pun dia chat saya udah agak aneh Pak. Bapak ceklah ke dalam ada nggak teman saya, kata si nenek kan. Dah. Nah setelah si polisi ini dapat informasi dari nenek dan si Bridjon, polisi dan tim medis pun bergegas langsung memeriksa rumahnya si Chris. Mereka sama, Wak, berjalan juga nih ke area belakang rumah kan. Dan di sana mereka juga langsung mendapati jendela kaca di situ udah berserakan semua, pintu belakang udah rusak parah semua kan. Dan waktu mereka masuk, sama seperti Bridjon, mereka juga menemukan tubuhnya si Chris tergeletak di lantai dengan kondisi yang tidak sadarkan diri, belum mati, Wak, ya. Cuman darah udah berceceran kali itu di lantai, Wak, nggak jauh dari kepalanya si Chris. Dan pada saat diperiksa ternyata ada luka bekas tembakan, Wak, di bagian kepalanya si Chris, bagian belakang kepalanya. Nah nggak jauh dari kepalanya si Chris, Wak, polisi menemukan ada satu butir peluru berwarna silver, pecahan peluru gitu loh. Cuman polisi nggak nemuin tuh senjata api di sekitar tubuhnya si Chris, pelurunya aja. Dan itulah tadi untungnya waktu tubuhnya si Chris ini diperiksa, nadinya si Chris masih berdenyut, Wak. Dia memang nggak sadarkan diri tapi masih berdenyut nadinya. Masih hidup kan si Chris walaupun dalam kondisi yang udah kritis sekali. Tim medis pun segera membawa si Chris ke mobil ambulans dan di saat yang sama polisi teruslah itu menyelidiki si rumahnya si Chris kan. Waktu itu, Wak, kondisi dapurnya si Chris udah berantakan kali. Meja kulkas di dapur tuh macam kelihatan sengaja digeser ke arah pintu untuk menahan sesuatu lah gitu. Terus nggak jauh dari meja itu ditemukan juga ada pizza gosong, Wak, di dalam oven. Dan selain itu di beberapa
sudut dapur juga ditemukan bercak-bercak darah yang sudah mengering, termasuk di kulkas sama di meja dapur. Nggak berhenti di situ aja. Nah, di saat polisi melanjutkan penyelidikan, mereka ke ruang tamu. Kan mereka lewat belakang nih, lewat dapur dulu. Barulah jalan ke ruang tamu. Waktu mereka jalan ke ruang tamu, disitulah mereka menemukan ada tubuh seorang perempuan yang sudah tergeletak di sana dengan kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Ada bercak darah juga di sekitar kepalanya. Dan sama seperti sebelumnya, polisi juga menemukan ada satu butir peluru berwarna silver di dekat perempuan itu juga, Dan pada saat diperiksa, perempuan itu ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia karena luka tembak di kepalanya itulah. Nah, setelah menemukan ada jenazah perempuan nih, polisi langsung keluar, nemuin si Nenet untuk memastikan itu perempuan di dalam yang tadi itu, yang jasad tadi itu kawan dia apa bukan nih. Dan setelah si Nenet ini menunjukkan fotonya Leslie kepada si polisi, polisi langsung bilang, aduh mbak, maaf mbak ya, kami harus menyampaikan kalau temanmu sudah meninggal, tubuhnya ada di dalam, kayaknya ditembak sama orang mbak, kata si polisi kayak gitu. Terkejut lah si Nenek denger itu kan, shock dia, ya Allah baru semalam ini aku masih chat-chatan sama si Leslie pula Leslie, kok dia udah meninggal aja kayak gitu pula cara meninggalnya, ditembak. Histeris lah di situ Nenek kan, oh Leslie meninggal. Nah, setelah itu polisi pun segera langsung membawa si Chris dan juga jasadnya Leslie sama-sama ke rumah sakit yang ada di Springfield, Illinois. Nah, malam harinya kasus penembakan terhadap Chris sama Leslie ini langsung trending di sana. Beritanya ramai kali disiarkan di TV-TV nasional maupun juga TV swasta. Nah, kejadian itu kemudian dikenal di sana dengan sebutan tragedi fatal first death. Heboh lah itu semua di sana ya. Nah, tapi di saat mendapatkan kabar tragis dari temannya, di sini si Nenek ini sempat mikir, ini kenapa ya ini bisa terjadi? Apa mungkin semalam mereka berdua nih berantem ya? Tapi nggak mungkin lah. Masa mereka kencan bawa senjata api? Apa jangan-jangan ada orang lain yang nembak mereka nih? Di saat itulah tiba-tiba si Nenek ini kepikiran sama satu orang yang dia curigai sebagai pelaku penembakan Leslie dan juga si Chris. Nenek langsung bilang ke polisi tentang orang yang dia curigai itu dan meminta polisi untuk memeriksa ke rumah orang yang dia curigai si Nenek ini. Siapa orang ini? Sekarang kita masuk ke cerita penyelidikan. Ya. Nah jadi pada hari pertama penyelidikan di rumahnya si Chris, dengan melihat bukti-bukti yang ada di TKP dan juga kecurigaan Nenet temannya si Leslie ini, pihak kepolisian menduga adanya keterlibatan pihak ketiga dalam kasus penembakan itu. Tapi mereka ini belum mendapatkan petunjuk pasti nih terkait siapa nih pelakunya. Cuman di saat yang sama, Amy Steinhardt, salah satu teman dekatnya Leslie yang mendengar berita penembakan kawannya di TV ini langsung hubungin polisi juga. Nah sama seperti Nenet Amy ini juga menyerahkan satu nama yang dia curigai sebagai pelaku. Amy teringat beberapa minggu sebelum kejadian ini, Leslie ini pernah bilang kalau dia nengok mantan pacarnya yang bernama Robert Tart atau yang lebih dikenal dengan nama Bobby Tart muncul lagi di sekitarnya dia waktu si Leslie ini lagi berkencan sama seorang pria. Tapi pria ini bukan si Chris ya. Entah apa permasalahan di antara mereka berdua, tapi yang jelas Leslie ini juga pernah bilang ke si Amy kalau dia takut suatu hari nanti Bobby ini bakal ngedatangin dia lagi dengan niat mau ngakhirin hidupnya. Makanya Leslie pun memutuskan, dia langsung memutus segala kontak dengan si Bobby, termasuk kontak emailnya, kontak Facebooknya, apalagi kontak teleponnya. Nah karena Amy ingat sama ceritanya Leslie ini, disitulah Amy ini memutuskan untuk melaporkan si Bobby Tart ini ke polisi Dan di saat Amy menelpon polisi, ternyata pihak kepolisian Montgomery County udah pergi duluan ke rumah si Bobby. Kenapa? Karena rupanya Nenet sudah lebih dulu melaporkan Bobby Tart ke pihak kepolisian. Sama seperti Amy orang yang dicurigai sama si Nenet ini, ya inilah si Bobby Tart. Karena sama Leslie pernah cerita sama si Nenet kalau dia ini lagi menghindari Bobby. Dan dia juga udah mutusin semua kontak dari si Bobby. Nggak dijelasin detail sih kenapa si Leslie ini pengen menghindar sama si Bobby. Tapi yang jelas pasti ada sesuatu nih di antara mereka berdua kan. Makanya si Nenet ini langsung kepikiran buat ngelaporin Bobby Tart ke polisi. Kau udah takut kayak gitu? Udah lah nih, pihak kepolisian pun langsung nyampe ke rumahnya si Bobby yang ada di Collinsville. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari lokasi penembakan dari rumahnya si Chris. Sesampainya di sana rupanya Bobby ada di rumah Nah waktu itu polisi nggak langsung bilang nih soal peristiwa penembakan yang ada di Farmersville tuh. Mereka nggak ngomong gitu dulu. Mereka cuman bilang mereka butuh kesaksiannya si Bobby atas sebuah kasus. Itu aja yang mereka bilang. Dan tanpa banyak bertanya Bobby langsung setuju. Dia langsung ikut nih pergi ke kantor polisi. Dan pada saat itu anak Bobby juga nih yang namanya Shelby, perempuan umurnya udah 17 tahun, diminta juga sama polisi untuk ikut guna memberikan kesaksian juga kayak gitu. Diajak lah nih si Bobby sama si Shelby anaknya kan.
Sesampainya di kantor kepolisian Montgomery County, Bobby dan Shelby langsung dibawa ke ruang interogasi terpisah, Wak. Pada saat memasuki ruang interogasi, Bobby bersikap tenang kali dia, Wak. Dia menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan sama tim penyidik tanpa merasa ada rasa tertekan atau grogi gitu. Nggak, tenang deh. Awalnya polisi menanyakan hubungan dia sama si Leslie kan. Nah di situ Bobby bilang kalau saya memang masih menjalin hubungan Pak sama Leslie. Ya sempat terjadi pertengkaran kecil lah Pak di antara kami, tapi kami nggak putus ya Pak. Ya kata dia kayak gitu. Nah di sini polisi mulai curiga sama kesaksiannya Bobby. Kok bertentangan sama pernyataan dua kawan dekatnya si Leslie. Si Nanette sama si Amy kan bilang mereka udah putus. Wah, orang si Leslie takut kali juga sama si Bobby kan. Cuma di situ polisi nanya lagi. Tapi kok tahu nggak kalau Leslie itu baru aja meninggal, kata si polisi kayak gitu. Terkejut si Bobby, wah, hah? Meninggal Pak? Gimana mungkin dia meninggal Pak? Orang beberapa hari yang lalu dia masih bebe aja kok katanya. Dia udah dibunuh sama orang, kata polisi lagi kayak gitu. Nah dengar itu kaget juga nih si Bobby. Dan pada saat itu juga Bobby langsung ngeh, oh aku lagi dicurigai nih sama polisi nih pasti aku dicurigai, aku terlibat sama pembunuhan ini. Dan belum sempat si Bobby berkomentar panjang, Wak, polisi udah nanya lagi. Kok tahu desa Farmersville nggak? Katanya, oh enggak Pak, saya nggak tahu. Kok kemarin malam kemana? Saya ke rumah teman saya ngambil titipan uang sekitar jam 6:30 malam Pak. Abis itu saya balik ke rumah, udah saya nggak kemana-mana lagi, kata gitu. Terus kenapa tengah malam kemarin mobil kok mampir ke pom bensin dekat Farmersville? Kata polisi, Wak. Nah waktu itu polisi bisa ngomong kayak gini karena polisi menemukan bukti CCTV yang ngerekam mobil Bobby berada di pom bensin yang tidak jauh dari Farmersville atau dari rumahnya si Chris. Bahkan polisi juga menemukan bukti struk pembelian bensin itu. Makanya polisi coba pastikan hal itu sama si Bobby kan, Wak. Apa mobilku ada di pom bensin? Di situ Bobby jawab, saya nggak ke pom bensin apa? Saya di rumah setelah balik dari rumah teman saya tuh. Bapak salah mobil tuh, bukan mobil saya tuh, kata si Bobby kayak gitu. Pokoknya di sini tuh Bobby nih kekali lah, Wak, bilang kalau saya setelah pergi dari rumahnya saya udah nggak kemana-mana gitu. Nah sementara itu di ruang yang lain polisi juga meminta kesaksian siapa? Kesaksian Shelby, anaknya si Bobby. Di ruangan itu Shelby pun menceritakan tentang keberadaan bapaknya di malam saat penembakan terjadi. Nah menurut kesaksiannya si Shelby, Wak, di malam itu bapaknya ini atau si Bobby ini keluar rumah 2 kali, nggak sekali. Pertama dia pergi keluar rumah jam 6:30 malam itu betul. Terus dia pulang sekitar 30 menit kemudian lah, jam 7 malam dia udah balik rumah. Lalu Bobby keluar rumah lagi sekitar jam 9:15 malam. Shelby juga bilang kalau kondisi bapaknya waktu pulang yang kedua waktu itu kelihatan sedih kali, kesal kali, bahkan bapakku nangis Pak waktu balik dari pulang kedua tuh. Cuman waktu itu Shelby ini terlalu nggak peduli, Wak, sama hal itu. Nah dia balik masuk ke dalam kamar yang untuk tidur. Nah terus sekitar jam 2:45 malam nih, Wak, tengah dini hari lah gitu, Bobby tiba-tiba ngebangunin Shelby. Shell bangun Shell, katanya kayak gitu. Dan saat itu Shelby ngelihat bapaknya macam gelisah kali, Wak. Dia jalan mondar-mandir terus kelihatannya macam nggak bisa tidur gitu loh. Tapi lagi-lagi di sini Shelby tuh nggak peduli, ya udah apaan, mau tidur lagi, lanjut tidur. Nah dari hasil interogasi Shelby ini, Wak, polisi nangkep kalau kesaksiannya Bobby sama si Shelby ini tidak sinkron, tidak cocok. Di interogasinya Bobby kekeh kalau di malam itu dia cuma keluar sekali aja, itu pun ke rumah temannya ya kan. Tapi anaknya bilang apa? Kau keluarnya 2 kali, setelah kau balik kau pergi lagi. Nah gara-gara ini polisi balik nginterogasi si Bobby juga di ruangan itu. Nah waktu itu polisi nanya lagi ke si Bobby, betul nggak kau nggak keluar lagi setelah kau balik dari rumah kawan kau tuh, kata gitu kan. Enggak Pak, betul. Terus ngapa anak kau bilang kalau kau pergi lagi malam itu, katanya. Nah setelah polisi bilang kayak gitu, Bobby beralibi, oh iya Pak, saya baru ingat, ya ampun, waktu itu memang saya keluar lagi Pak ke rumah teman saya lagi, tapi nggak lama setelah dari itu saya langsung balik kok Pak, kata Bobby kayak gitu. Bisa polisi diomongin kayak gitu, Wak? Dari jawaban Bobby kayak gitu tentu ya bisa disimpulkan Bobby sudah berbohong. Udah didesak berkali-kali waktu interogasi pertama, kok keluar nggak, kok keluar nggak, saya cuma pergi sekali ya. Waktu polisi bilang iya, anakku bilang kok pergi 2 kali, oh iya ding Pak, lupa saya, betul 2 kali, kan nggak mungkin, baru kemarin kejadiannya. Nah karena kebohongan inilah, Wak, akhirnya pihak polisi pun memutuskan untuk menahan Bobby sementara waktu. Selain untuk bisa keperluan penyelidikan lebih lanjut, Wak, polisi juga mengkhawatirkan keamanannya si Chris. Chris kan masih dirawat di rumah sakit kan, Wak. Kalau Bobby ini betul-betul pelakunya, si Chris yang masih dirawat ini kan tentu bisa terancam nyawanya. Dia saksi kunci ya. Untung si Chris masih hidup, Wak. Ngapa nggak langsung nanya sama si Chris aja, Nadia? Dia kan masih hidup. Dia kritis, Wak. Kepala ditembak, menurut kalian bisa ditanya-tanya. Nah adalah tuh kan akhirnya setelah si Bobby ini ditahan, polisi pergi lagi, Wak, ke rumahnya Bobby untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya kan. Nah pada saat itu polisi juga ditemani sama Shelby untuk menggeledah seisi rumah mereka. Dari dalam rumah, Wak, polisi menyita ada sebuah HP milik si Bobby dan sebuah pistol Glock yang ditemukan di kamarnya si Bobby. Shelby bilang, Pak, bapak saya itu punya 2 senjata api Pak. Satu itu pistol Glock, satu lagi pistol besar. Saya nggak tahu jenisnya apa, tapi saya pernah lihat
lihat pistol itu ditaruh di kaos kaki bapak saya, kata gitu. Dan setelah dicek, Wak, pistol satunya itu nggak ketemu, yang ada cuman pistol Glock aja. Dan pistol Glock ini waktu diperiksa sama peluru yang ditemukan di rumahnya si Chris atau di TKP, Wak, pelurunya nggak cocok sama pistol Glock. Jadi polisi berpikiran mungkin si Bobby ya pakai pistol yang satu lagi itu, Wak. Cuman waktu udah dicari kemana-mana, udah digeledah rumahnya si Bobby lebih jauh, polisi tidak menemukan satu pistol lagi. Dah nggak berhenti di situ, polisi selanjutnya memeriksa area pekarangan rumahnya Bobby, Wak. Di sana mereka juga tidak menemukan barang-barang bukti apapun. Polisi ngecek juga mobilnya si Bobby, di dalam mobilnya juga bersih kali, nggak ada bercak darah maupun senjata api. Jadi di sini polisi cuma bisa menyita satu HP sama satu pistol Glock-nya si Bobby itu, Wak, buat diperiksa lebih lanjut. Dan setelah melakukan penyelidikan di TKP, di pistol Glock, polisi kembali memeriksa isi HP-nya si Bobby. Di dalam HP itu tidak ditemukan adanya riwayat panggilan ataupun pesan yang berhubungan sama Leslie, Wak, nggak ada. Cuman waktu polisi ini melihat media sosialnya si Bobby, Wak, ada riwayat pencarian profil Facebooknya si Chris, bukan si Leslie. Nah di sini kelihatan kali kalau seolah-olah Bobby ini lagi memata-matai si Chris lewat media sosial. Jadi dia macam tahu si Leslie lagi dekat sama cowok mana. Nah inilah di stok sama dia, ya kan. Dan selain itu polisi juga menemukan riwayat pesan Bobby dengan temannya yang bernama Billy Adams, Wak. Dalam pesan itu dia bilang, Wak, kayaknya dia nggak pergi sama teman perempuan lah, tapi dia nih mau kencan sama seorang cowok. Itu isi pesannya. Nah di situ polisi menduga kalau di malam penembakan itu Bobby ini tahu kalau si Leslie ini lagi mau kencan. Makanya dia memutuskan untuk ngikutin Leslie ke Farmersville. Tapi sayangnya, Wak, penemuan riwayat pesan dan juga pencarian media sosial Bobby itu belum bisa dijadikan bukti kuat gitu loh untuk menetapkan si Bobby ini sebagai tersangka. Akhirnya polisi pun berusaha lagi nih melakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kejadian maupun di rumahnya si Bobby kan, untuk mencari barang bukti lainnya yang bisa menguatkan dia jadi tersangka. Polisi itu udah yakin, cuma barang buktinya belum ada. Tapi sayangnya, Wak, tidak ada penemuan baru selama berhari-hari penyelidikan. Sempat stuck tuh, kesian. Terus, Wak, beberapa hari setelah kejadian itu, tiba-tiba saja polisi mendapatkan telepon dari keluarganya Bobby. Nah, keluarganya ini bilang kalau, Pak, kami menemukan ada tas ziplock, Pak, tas plastik yang ada resletingnya di sekitar halaman rumahnya Bobby, Pak. Nah, tas ini ternyata ditemukan tersembunyi di area yang tidak bisa ditemukan polisi pada saat berulang kali meriksa ke sana tuh, Wak. Terselip ini tas ini, ditemukan sama keluarganya. Dan di dalam tas itu ada pistol. Ada pistol Springfield Hellcat ukuran 9mm. Dan pistol ini persis seperti apa yang sudah pernah dilihat Shelby, anaknya, dekat kaos kakinya si Bobby. Iya, Pak, pistol itu, katanya. Dan pada saat diperiksa, Wak, pistolnya ini, pistol dan amunisi yang ditemukan juga cocok sama peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Di sini polisi langsung yakin, kau pelakunya, kata polisi. Tapi lagi-lagi, Wak, ketika disodorkan bukti-bukti itu, Bobby menyangkal kalau pistol itu milik dia. Enggak, Pak, itu bukan punya saya, kata dia. Enak aja, Bapak. Yang ada dia malah menuduh pistol itu punyanya si Leslie. Kalau kalian ingat kan, Leslie ini pernah ikut kelas menembak kan, Pak, Wak, sama si Howard kan. Pelatihan sama Howard tuh. Dan kebetulan pula, Wak, waktu diperiksa, pistol tuh nggak ada pula sidik jarinya si Bobby. Nah, akhirnya polisi pun mencoba memastikan hal itu dengan mendatangi pelatihnya si Leslie, si Howard. Pada saat bertemu sama si Howard, polisi menyerahkan pistol Hellcat itu kepada dia. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk si Howard langsung bilang, Pak, ini bukan pistolnya si Leslie. Selama dia belajar nembak sama saya di kelas saya, Pak, Leslie nggak pernah pakai pistol ini. Ini bukan punya dia. Ketahuan lagi bohong si Bobby ini kan. Ini bukan punya si Leslie. Meskipun menemukan bukti senjata pistol Hellcat itu, Wak, polisi ini masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, Wak. Dan tentunya polisi juga menunggu kesaksian Chris yang pada masa itu masih dalam masa pemulihan. Karena kan dia adalah saksi kunci dari peristiwa penembakan itu, ya kan. Dan selama menunggu masa pemulihannya si Chris ini, Wak, Bobby itu tetap ditahan sampai masa persidangan tiba. Barulah beberapa tahun kemudian, Wak, tepatnya pada bulan April 2024 kemarin, persidangan Bobby baru dilaksanakan. Kenapa lama kali Nadia ya sampai 3 tahun? Ya iyalah, Wak, nunggu si Chrisnya pulih dulu, dia kepala ditembak loh, Wak. Bobby pun menjalani persidangan yang cukup panjang, Wak. Di persidangan itu hadir Bobby beserta pengacara atau pembelanya. Nah, sayangnya pada saat itu si Chris yang menjadi saksi kunci ini, Wak, menolak datang. Karena apa? Karena dia nggak mau ketemu sama pelakunya. Jadi meskipun dia udah sembuh, dia udah agak stabil lah, Wak, mental
mentalnya tuh belum stabil. Selain itu, si Chris ini juga mengaku kalau dia tidak ingat detail kejadian penembakan itu. Bahkan dia pun gak ingat sama si Leslie. Dia cuma ingat ada seorang pria yang nembak kepala dia. Udah itu aja. Ya lah, dia pasti ada gangguan saraf otak ya kan, orang otaknya ditembak. Dengan begitu si Chris ini hanya diwakili sama keluarganya aja dalam persidangan itu. Nah, pada saat persidangan itu berlangsung jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Bobby Tarr sudah bersalah atas penembakan yang sudah dilakukan terhadap si Chris dan juga si Leslie. Jaksa juga bilang kalau motif penembakan itu didasari oleh kecemburuannya si Bobby yang gak rela si Leslie menjalani kehidupan bahagia bersama laki-laki lain. Jadi pada saat itu Leslie ini kan kencan sama si Chris kan di daerah Farmersville kan. Kronologi dijabarin sama jaksa dikatakan kalau si Bobby ini diam-diam ngebuntutin si mereka berdua sampai rumahnya si Chris. Dan karena rasa cemburu yang meluap, akhirnya sekitar jam 1 malam atau 1 dini hari, Bobby pun melakukan aksinya, ditembaknya itu mereka berdua di rumahnya si Chris. Waktu mendengar pernyataan jaksa, pengacara Bobby langsung keberatan sama pernyataan itu. Dia bilang kalau Bobby ini kemungkinan cuma dijebak sama pelaku aslinya nih Pak. Orang kan selama penyelidikan nggak ditemukan sidik jari Bobby kan, dan juga bukti-bukti forensik lainnya yang berkaitan sama si Bobby di lokasi kejadian. Nggak ada nih, mana? Dan ternyata juga nih pengacaranya Bobby bilang kalau di malam penembakan itu Bobby ini memang pergi Pak ke Farmersville untuk nganter Leslie katanya. Dia bahkan ketemu dan nganter Leslie Itu keterangan pengacaranya. Habis itu dia balik lagi ke rumah. Jadi di persidangan baru Bobby ngaku kalau aku nganterin Leslie. Atau ngapa waktu diinterogasi kemarin-kemarin kau bohong? Dia aja bilang dia nggak tahu daerah Farmersville kan Di persidangan dia ngaku dia nganter si Leslie. Oh Pak, itu ada alasannya kenapa kami bohong Pak. Jadi ini menurut kesaksian pengacara si Bobby Pengacara Bobby bilang kalau kebohongan itu dilakukan karena pada saat itu hubungannya Shelby atau anaknya Bobby sama Leslie ini nggak akur. Jadi si Bobby nggak mau anaknya tahu kalau tadi malam dia baru ketemuan sama si Leslie di Farmersville. Dia juga takut kalau nanti dia bicara jujur pada saat interogasi, pihak kepolisian ini bakal menyampaikan hal itu ke si Shelby. Makanya itu dia bohong, kata dia kayak gitu. Tapi jaksa penuntut yang nggak mungkin lah percaya kayak gitu aja pembelaan itu. Menurutnya alasan tuh udah nggak masuk akal. Kalau memang Bobby ini berbohong hanya untuk menutupi fakta pertemuan dia sama si Leslie dari si Shelby anaknya ini, kenapa nggak langsung kau bilang aja sama polisi, Pak rahasiain hal ini Pak ya, soalnya Shelby tuh nggak suka kalau saya dekat lagi sama si Leslie. Kan bisa kau bilang kayak gitu kan, ngapa pula kau harus bohong? Dah itu akhirnya dengan bukti-bukti riwayat pesan dan juga pencarian yang ditemukan pada HP-nya si Bobby ditambah lagi dengan senjata pistol Hellcat yang ditemukan di pekarangan rumahnya itu, serta juga kebohongan-kebohongan yang waktu diinterogasi, jaksa penuntut pun tegas menyatakan bahwa Bobby ini bersalah. Dan 3 jam setelah melewati persidangan, hakim juga secara resmi menetapkan Bobby sebagai pelaku pembunuhan dalam kasus penembakan Leslie dan Chris. Dan 2 bulan kemudian Bobby kembali lagi menjalani persidangan untuk menerima vonis hukuman Dan kali ini Chris hadir. Chris menceritakan bagaimana tragedi penembakan itu sudah sangat-sangat mempengaruhi hidupnya. Si Chris ini bilang meskipun dia sudah pulih, tapi dia tidak bisa sepenuhnya beraktivitas normal. Bahkan nih peluru yang bersarang di kepalanya tuh nggak bisa dikeluarkan. Karena beresiko kalau misalnya dipaksa keluar, mati si Chris ini. Makanya Chris, keluarganya si Chris, keluarganya Leslie, dan juga teman-teman mereka meminta hakim untuk memberikan hukuman yang berat kepada Bobby Tarr. Dan dengan bukti-bukti yang sudah ditemukan serta juga kesaksiannya si Chris Bobby pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara 85 tahun. 85 tahun, bisa dikatakan seumur hidup sampai mati mungkin di sana ya. Jadi itu tadi akhir dari kasus kejahatan Bobby Tarr yang sudah mengakhiri nyawa dan juga mencelakai orang lain. Bahkan banyak bohong pula dia ini ya kan. Makanya dia dapat hukuman yang setimpal tuh 85 tahun Oke jadi itu tadi tragedi penembakan yang dialami Chris dan juga Leslie di hari kencan pertama mereka. Meskipun mereka berdua ini dikenal baik sama orang-orang sekitarnya ternyata masih aja ada orang yang gak suka dan berusaha mencelakai mereka berdua. Macam si Bobby itulah. Dan dari kisah ini kita seolah diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dan juga berusaha menjaga hubungan baik dengan teman maupun juga pasangan karena bisa saja dari permasalahan kecil yang tidak terselesaikan bisa menimbulkan petaka di masa depan ya, macam mereka berdua nih macam si Leslie sama si Bobby. Kita nggak tahu permasalahannya itu apa sebenarnya kan yang terjadi antara mereka berdua, tapi komunikasi yang tidak baik di antara keduanya pada akhirnya berimbas pada
kehilangan nyawanya si Leslie. Di sini aku juga mau reminder ke kalian semua untuk berhati-hati kalau kenalan sama orang lewat sosial media, Wak ya. Yang terlihat baik di dunia maya belum tentu baik di dunia nyata, Wak. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari manusia-manusia red flag bin kejam macam si Bobby ini ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.